Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ikan nila merupakan salah satu ikan yang paling mudah dijumpai oleh kita baik di pasar ataupun di beberapa tempat budidaya ikan. Ikan nila sendiri meski menjadi ikan favorit bagi masyarakat Indonesia, namun beberapa orang yang memang berniat ingin membudidayakannya terkadang berhenti karena tidak memiliki lahan yang cukup untuk membudidayakan ikan satu ini. Bahkan bisa dalam drum plastik sekalipun. Kira-kira bagaimana caranya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah cara mudah budidaya ikan nila dalam drum plastik versi dari Suksespedia. Jika ditarik dari asal-usulnya sendiri, ikan nila ini merupakan ikan asli dari perairan Afrika, yang dimana tepatnya yaitu Afrika Selatan. Ciri khas dari ikan ini sahabat adalah badannya yang berwarna gelap yang cenderung warna hitam ketika dia kecil dan lama-kelamaan akan memudar ketika ia beranjak dewasa. Ikan ini mampu tumbuh mencapai panjang 30 cm dengan ciri lain yaitu memiliki sisik duri berjumlah 15-17 di bagian punggungnya. Ikan nila dapat dibudidayakan dalam kolam beton, kolam tanah ataupun pada drum plastik jika memang tidak memiliki lahan. Ada beberapa langkah apabila kita ingin budidaya ikan nila di drum plastik yang pasti berbeda dengan budidaya ikan nila di kolam beton. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya dalam budidaya di drum plastik nantinya. Nah, apa sajakah itu sahabat? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Persiapan bahan-bahan. Langkah pertama yang akan kita bahas adalah persiapan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Beberapa bahan yang akan kita gunakan adalah drum plastik. Drum plastik inilah yang bisa kita gunakan sebagai media sarana untuk membesarkan ikan nila yang kita budidayakan. Untuk ukurannya sendiri biasanya menggunakan drum yang mampu menampung air kira-kira 120 liter yang memang nantinya tidak akan kita isi penuh dengan air. Pipa paralon. Bahan selanjutnya sahabat yang harus kalian persiapkan adalah pipa paralon yang nantinya akan menjadi tempat mengalirnya air yang akan mengaliri drum itu sendiri. Selain mengaliri, pipa paralon ini juga digunakan untuk sirkulasi air pada bak drum ikan nila kita. Untuk ukurannya sekitar antara diameter 1-2 inci, yang dimana panjangnya disesuaikan saja dari sumber air dan berapa jumlah drum plastik yang akan kita gunakan nantinya. Alas drum. Fungsi alas drum ini adalah sesuai dengan namanya yaitu sebagai alas dari drum yang akan kita isi ikan nantinya. Untuk jenis alas yang digunakan bisa menggunakan besi ataupun juga bisa kayu yang berukuran 20x15 cm yang dimana setiap drum membutuhkan 3 alas. Lem atau perekat. Selanjutnya sahabat adalah persiapkan lem atau perekat yang memang fungsinya untuk menyambungkan pipa air yang akan kita bentuk sesuai dengan tata letak dari drum plastik itu sendiri. Keran dan penutup saluran air. Bahan-bahan selanjutnya adalah keran dan penutup saluran air. Alat ini pasti dibutuhkan oleh banyak orang yang dimana keran akan difungsikan di pintu keluar air ketika akan masuk ke dalam kolam air. Selanjutnya adalah penutup saluran air, memiliki fungsi sebagai penutup dan membuka saluran air yang akan dikirim dari sumber air ke drum yang akan diisi air nantinya.
pembelian benih. Setelah kita sudah mempersiapkan alat untuk membuat area membesarkan ikan nila nantinya, selanjutnya sahabat persiapkan benih yang baik untuk dibudidayakan. Untuk pembelian benih sendiri bisa dilakukan di toko benih ikan atau di tempat-tempat yang memang menyediakan benih ikan. Dalam pembelian benih ini cobalah untuk langsung berkonsultasi dengan penjualnya agar kita lebih tahu dalam pembudidayaan nila dan juga jenis nila yang cocok dengan lokasi dan kultur tempat yang akan kita jadikan kolam nila. Langkah selanjutnya adalah dengan menempatkan drum di tempat yang akan kita gunakan untuk membesarkan ikan nila. Tips untuk langkah ini adalah pilih tempat yang suhunya termasuk stabil, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga. Apabila sahabat akan membuat lebih dari satu drum, buat jarak antara drum sedikitnya 30-50 cm dengan tujuan memudahkan kita untuk menggeser ataupun nantinya saluran air masuk ke dalam drum. Selain itu juga, sebelum kita menyiapkan drum di tempat yang sudah oke, jangan lupa gunakan alas ya yang sudah dipersiapkan dan simpan di bawah drum sebagai alasnya. Penebaran benih. Dalam menebar benih dari ikan nila yang sudah kita persiapkan dan kita beli tadi, penebaran benih ini disesuaikan dengan luas drum yang digunakan. Sebagai contoh, dalam kolam biasa dibutuhkan sekitar 1,5 kg benih ikan per meter persegi. Apabila kita menggunakan drum berdiameter sekitar 60 cm, maka dibutuhkan benih ikan nila seberat 450 gram. Dengan ukuran panjang benih sekitar 5-8 cm, dibesarkan hingga ukuran konsumsi. Sebetulnya sahabat, perhitungan ini adalah perhitungan asumsi yang biasa digunakan oleh para pengembang biak. Namun apabila ingin lebih teliti lagi, cobalah untuk menghitungnya. Pemberian pakan. Langkah selanjutnya adalah pemberian pakan kepada ikan nila, yang dimana ikan masih berukuran kecil. Dalam tahap ini akan mempengaruhi kualitas ikan nila dan juga percepatan dalam tumbuh ikan nila itu sendiri. Tips memberi makan ikan nila adalah memberikan makan yang sudah ada di toko atau juga bisa membuatnya sendiri seperti pelet. Hal yang terpenting adalah pemberian kandungan protein sekitar 30% dari kandungan lainnya. Jumlah pemberian makan juga bisa disesuaikan dengan jumlah ikan yang ada di dalam drum kita. Namun apabila dilihat dari beberapa penelitian, bahwa ikan nila setidaknya membutuhkan makan sekitar 3% dari bobotnya. Dan untuk intensitasnya bisa diberikan sehari 2 kali di pagi dan sore hari. Selain itu sahabat, beri juga ya vitamin pada ikan nilamu dengan memberikan vitamin khusus agar ikan nila memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik dan juga bisa tumbuh dengan cepat tanpa ada faktor yang akan menghambat pertumbuhannya nanti. Jangan lupa juga menjaga kualitas air. Jika air dalam drum tampak keruh, segeralah ganti agar tidak menimbulkan penyakit. Cara mengganti air bisa dengan mengeluarkan air kotor sebesar sepertiganya, kemudian menambah air yang baru. Dalam keadaan normal, pada kolam seluas 100 meter persegi atur debit air sebesar 1 liter per detiknya. Dalam cara pembuangannya bisa dengan sedotan atau vakum khusus air, atau bisa juga menggunakan vakum atau sirkulasi kolam ikan. Panen.
Langkah yang terakhir adalah panen hasil kerja keras kalian. Jika dihitung-hitung, rata-rata waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan nila ini adalah sekitar 4-6 bulan. Dihitung dari penebaran benih hingga panen ya. Tips selanjutnya, apabila kalian belum tahu berapa sih berat ikan nila yang siap untuk dipanen, lebih baik timbang terlebih dahulu. Standar ikan nila yang siap untuk dikonsumsi adalah sekitar 300-500 gram per ekornya. Ikan nila sahabat merupakan ikan yang hidup di suhu yang sangat hangat dan terjaga, dan begitu mudah untuk dibudidayakan. Tidak perlu dibutuhkan pengetahuan khusus untuk membudidayakan ikan satu ini. Namun sebaiknya sebelum kamu memulai, dapat melakukan perencanaan dengan benar-benar matang. Pilihan terbaik ada pada dirimu sendiri. Kamu dapat memiliki sebuah sistem yang mudah dan praktis, dan tentu sesuai dengan kegiatanmu. Daging ikan nila sendiri sangat enak dimakan dan tentunya lembut. Kamu dapat mengolah ikan nila ini dengan berbagai macam cara atau resep yang dapat kamu temukan di mana saja. Namun ikan nila sendiri memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasaran. Setidaknya permintaan cukup besar untuk memasok di restoran, outlet makanan, ataupun konsumsi rumah tangga. Maka usaha ini akan sangat menguntungkan dan cocok bagi kalian. Nah, bagaimana sahabat? Bukankah mudah caranya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.